sarana education. Oke, perkenalkan, nama saya Brooklyn. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan daerah atau retribusi daerah. Kawan-kawan udah pada tahu belum jenis-jenis pajak daerah terbagi menjadi berapa macam? Yaitu dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak daerah atau kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tindak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Yang kedua, tarif pajak kendaraan bermotor. Yang A, yang pertama maksudnya, yaitu kendaraan bermotor pribadi, yaitu untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Dan yang kedua, kendaraan bermotor dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Yang B, angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial, keagamaan, pemerintah, TNI dan Polri atau pemerintah daerah dan kendaraan lainnya, yaitu pajaknya dikenakan sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Yang C, kendaraan bermotor atau alat-alat berat atau disebut alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tingginya sebesar 0,2% kalau tarif pajaknya. Yang ketiga, pajak bahan bakar. Jadi pajak bahan bakar itu bisa ada macam bentuk ataupun itunya lah macamnya. Ada objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Objek pajaknya yaitu bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air atau di darat. Subjek pajaknya yaitu konsumen bahan bakar kendaraan motor. Jadi kalau yang kena subjek pajaknya itu orang yang memakai bahan bakar. Tarif pajaknya yaitu paling tinggi sebesar 10% yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah ya teman-teman. Yang ketiga yaitu pajak rokok. Ada apa aja sih teman-teman? Objek pajak, bukan objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Objek pajaknya yaitu konsumsi rokok yang meliputi siraget, cerutu, dan rokok daun. Kalau teman-teman nggak tahu rokok daun itu yang biasa disebut tembakau ya teman-teman. Oke, bukan objek pajak. Rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek pajak. Jadi subjek pajak itu orang yang memakai atau menggunakan, yaitu konsumen itu sendiri atau disebut pemakai rokok atau konsumen rokok. Tarif pajaknya itu sebesar 10% dari cukai rokok. Oke, lanjut. Pajak kabupaten atau kota. Jadi yang termasuk pajak kabupaten atau kota itu ada banyak ya teman-teman. Simak. Pajak hotel, yaitu salah satunya pajak hotel. Pajak hotel itu ada objek pajaknya loh teman-teman, yaitu pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan, kenyamanan, dan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel tersebut disediakan dan dikelola oleh pihak hotel sendiri. Yang termasuk bukan objek pajak yaitu yang pertama, jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemda pemerintah daerah. Yang kedua atau B, jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Yang ketiga atau yang C, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Jadi tarif pajaknya paling tinggi dipungut sebesar 10% yang telah ditetapkan peraturan daerah. Yang kedua,
Yang termasuk pajak kabupaten atau kota lagi yaitu pajak restoran, teman-teman. Apa aja sih itunya yang dipungut? Objek pajak, bukan objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Objek pajaknya apa sih itu, teman-teman? Pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lainnya. Yang bukan objek pajak, pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualnya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang bukan subjek pajak, orang pribadi atau badan yang beli makanan dan atau minuman dari restoran tersebut. Subjek pajak itu orangnya. Jadi subjek pajak itu orang yang mengguna atau yang memakai atau yang membeli sesuatu yang ada di restoran tersebut. Tarif pajak. Jadi pernah ada tarif pajaknya loh, teman-teman. Kalau setiap kita makan di restoran, minum minuman yang di restoran, ya itu paling tinggi sebesar 10%, teman-teman, sesuai dengan peraturan daerah. Lanjut, pajak yang masih termasuk pajak kabupaten atau kotanya lagi yaitu pajak hiburan. Wah, pajak hiburan, teman-teman, yaitu yang terbagi lagi objek pajak. Objek pajaknya apa aja sih di pajak hiburan? Yaitu tontonan film, kesenian, musik, tari, atau busana kontes, cantikan, permainan, atau nonton bioskop. Itu disebut pajak hiburan. Subjek pajaknya siapa sih? Yang kita yang menggunakan atau menikmati suatu hiburan yang tadi kita seperti nonton bioskop. Tarif pajaknya yang paling tinggi sebesar 35%, khusus untuk pajak hiburan berupa pergerakan busana, konsultasi kecantikan, karaoke, permainan ketangkasan, pijat, mandi usap, spa. Dan tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%, khususnya hiburan kesenian rakyat tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Oke. Pajak reklame. Apa aja sih pajak reklame yang dipungut? Yaitu objek pajak, tarif pajak, dan DPPS. Objek pajak semua penyelenggara reklame yang meliputi reklame papan, billboard, videotron atau magatron, reklame kain, reklame leket, stiker, selebgram reklame berjalan, termasuk pada kendaraan reklame udara, apung, reklame suara, dan reklame sebagainya. Tarif pajaknya yang dipungut sebesar 25% yang telah ditetapkan. Dan DPP-nya senilai nilai sewa reklame. Jadi nilai tergantung dari nilai sewanya. Misalnya kita mau menyewa suatu kendaraan, itu udah ada DPP-nya, itu ada nilai tergantung nilai sewanya, udah ditentukan dari pihak yang punya gitu. Yang keempat ada yang pajak penerangan jalan. Objek pajak penggunaannya yaitu tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lainnya. Jadi objek pajaknya itu yang kayak semacam kita yang pakai ataupun seperti lampu penerangan jalan itu ya, teman-teman. Objek pajaknya yaitu tarif pajaknya sebesar paling tinggi sebesar 10% penggunaan tenaga listrik dari sumber lainnya oleh industri pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Sedangkan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Dan yang terakhir, pajak parkir. Pajak parkir itu apa aja gitu? Objek pajak dan tarif pajak. Objek pajaknya itu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan motor. Jadi objek pajaknya itu orang yang menyiapkan suatu tempat parkir untuk, jadi orang-orang kalau seandainya menitipkan parkir itu yang sebagai objek pajaknya, teman-teman. Dan tarif pajaknya yaitu sebesar paling tinggi sebesar 30%. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang pajak, dasar-dasar pajak daerah dan retribusi daerah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Yo, salam.
Amin.